Selamat bertemu kembali di Pharmacology Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk sediaan suppositoria dan absorpsi rektal. Kita juga akan membahas top 10 soal ujian kompetensi apoteker atau UKI yang berkaitan dengan sediaan suppositoria dan absorpsi rektal. Selamat mengikuti. Saya apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SA, MSc, pharmacist, drug consultant, cosmetic safety assessor, and medical pharmacologist. Apa itu rektum? Rektum adalah bagian terakhir dari usus besar. Apa itu pemberian rektal? Pemberian rektal menggunakan rektum sebagai jalur pemberian obat dan cairan lain yang diserap oleh pembuluh darah di sekitar rektum. Bagaimana obat diserap rektal? Secara umum, penyerapan obat di bagian atas rektum diangkut ke hati melalui sistem portal, dan dengan demikian mengalami metabolisme lintasan pertama. Sedangkan absorpsi obat di rektum bagian bawah dapat diangkut langsung ke sirkulasi sistemik. Absorpsi rektal. Dalam hal ini, pemberian rektal mungkin menjadi alternatif praktis dalam pemberian obat seperti antikonvulsan, analgesik non-narkotik dan narkotik, teofilin, antiemetika, antimikroba, dan induksi anestesi pada anak. Bioavailabilitas rektal. Pemberian rektal juga menjadi cara pemberian alternatif dibandingkan pemberian obat secara intravena atau pemberian parenteral lainnya. Tingkat penyerapan obat rektal umumnya lebih rendah dari penyerapan oral, mungkin dikarenakan area permukaan rektal yang relatif lebih kecil. Selain itu, komposisi formulasi rektal berupa padat ataupun cairan dan juga sifat basis suppositoria tampaknya menjadi faktor penting dalam proses absorpsi dengan menentukan pola pelepasan obatnya dari sediaan suppositoria. Bagaimana dengan formulasi suppositoria? Hubungan antara formulasi dan absorpsi obat telah diketahui dengan jelas untuk obat-obat seperti di bawah ini: diazepam, paracetamol, indomethacin, metadon, dan diflunisal. Koadministrasi dengan agen yang dapat meningkatkan penyerapan obat seperti surfaktan, sodium salisilat, enamines dapat digunakan untuk memodifikasi penyerapan obat di rektal, meskipun konsep ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Manipulasi absorpsi rektal. Beberapa obat, absorpsi rektalnya lebih baik dari absorpsi oral, karena terhindar dari metabolisme lintas pertama hepatik atau first pass effect setelah pemberian rektal. Fenomena ini telah dilaporkan untuk obat-obat berikut, seperti morfin, metoclopramid, ergotamin, lidocain atau lignocain, dan propranolol. Tingkat metabolisme lintas pertama dapat berpengaruh pada lidocain, tergantung pada site pemberian obat di rektum. Laju penyampaian obat. Tingkat kecepatan penyampaian obat menentukan intensitas efek dan juga efek samping, seperti pada nifedipin, dan dapat mempengaruhi efek lokal obat seperti cefoxitin. Iritasi lokal. Iritasi lokal diakui meningkat sebagai komplikasi pemberian obat secara rektal. Pengobatan jangka panjang dengan ergotamin dan asam asetil salisilat dapat menyebabkan ulcerasi dan iritasi rektal. Tolerasi dan keamanan pemberian rektal. Penilaian tolerabilitas dan keselamatan adalah imperatif dalam rancangan formulasi obat rektal. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemberian rektal sebagai alternatif untuk pemberian obat parenteral dapat diberikan untuk obat-obat berikut seperti diazepam, midazolam, morfin, dan diclofenac. Referensi:
Berikut ini adalah referensi yang bisa dipelajari lebih lanjut untuk informasi lebih detail berkaitan dengan pemberian obat secara rektal atau suppositoria. Berikut ini kita akan membahas top 10 soal-soal ujian kompetensi apoteker Indonesia atau UKI yang berkaitan dengan pemberian obat secara rektal ataupun suppositoria. Pertama, pemberian obat perektal dapat diberikan apabila pasien dalam kondisi berikut: kejang, mual dan muntah, tidak kooperatif sebelum tindakan operasi, semua benar. Semuanya adalah benar. Jadi jawaban yang benar adalah E. 2. Obat berikut ini dapat diberikan secara rektal: antasida, antikonvulsi, kemoterapi, antidiare, dislipidemia. Jawaban yang benar adalah B, antikonvulsi. 3. Kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi pada pemberian rektal umumnya lebih rendah dibandingkan pemberian peroral. Karena jawaban yang benar adalah C, karena luas permukaan rektal yang kecil. Soal keempat, proses dan pola absorpsi di rektal dapat dipengaruhi oleh faktor berikut. Jawaban yang paling tepat adalah D, formulasi sediaan rektal. 5. Absorpsi obat perektal dapat ditingkatkan dengan pemberian surfaktan. Jawaban yang benar adalah E. 6. Absorpsi obat berikut ini lebih baik pada pemberian perektal dibandingkan peroral. Jawaban yang benar adalah E, metoclopramid. 7. Plasma level morfin lebih tinggi pada pemberian perektal dibandingkan peroral karena faktor berikut. Jawaban yang benar adalah A, karena metabolisme lintas pertama yang minimal pada pemberian perektal. 8. Pemberian obat perektal dalam jangka panjang dapat menyebabkan reaksi berikut. Jawaban yang benar adalah C, dapat menyebabkan iritasi rektal. 9. Anak balita yang mengalami konvulsi febris dapat diberikan obat berikut. Jawaban yang benar adalah B, diazepam suppositoria. Soal ke-10, obat berikut ini tidak efektif pada pemberian perektal. Jawaban yang benar adalah E, isoniazid. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Farmasi. Saya Apoteker Dr. Andus Victor S. Ringo, SE, MSc. Thank you and God bless you.